Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang berniat melakukan liburan ke suatu tempat. Sang ayah bernama Clay, ibunya bernama Amanda, kemudian anak laki-lakinya bernama Arsi, dan Rosie, yang merupakan anak perempuan. Mereka semua menaiki sebuah mobil untuk menuju ke tempat tujuan, yang mana Amanda sudah menyewa sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka sementara. Rencananya, mereka akan melakukan liburan kurang lebih 1 minggu. Karena mereka tak memiliki stok makanan, Amanda pun bergegas untuk pergi ke supermarket yang jaraknya cukup jauh dari sana. Ketika Amanda sudah membeli berbagai makanan dan akan berniat pulang, di parkiran dia melihat seorang pria yang membeli berbagai makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Amanda pun heran, mengapa pria itu membeli makanan dengan jumlah yang banyak. Sesampainya di rumah, Clay mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai yang tak jauh dari rumah. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka pun berjemur di bawah sinar matahari. Rosie yang tengah memandangi pantai kemudian berkata kepada orang tuanya, jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Mereka pun berpikir jika arah berlayar dari kapal itu mungkin saja melewati pantai ini. Namun beberapa saat kemudian, kapal itu pun semakin mendekat ke arah mereka. Dengan sangat ketakutan, semua orang yang ada di pantai itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Clay bersama keluarganya pun kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke rumah sewa. Read up on what happened at the beach, but the Wi-Fi isn't working. We gotten over it like it was something we saw on a show. Malam harinya, Clay bersama istrinya menghabiskan waktu ketika kedua anaknya sedang tidur. Namun, saat malam semakin larut, mereka berdua dibuat terkejut ketika pintu rumah mereka diketuk oleh orang asing. Ketika Clay membuka pintu rumahnya, ada seorang pria yang memperkenalkan dirinya. Dan dia bernama Josh, dan anaknya yang bernama Ruth. Josh kemudian menjelaskan jika dia adalah pemilik dari rumah yang disewa oleh keluarga Clay. Josh juga mengatakan tujuannya tengah malam ke sana karena dia akan berpergian keluar kota dan sudah terlalu larut. Josh memohon agar dirinya diizinkan tinggal semalam. Amanda yang tak setuju kemudian meminta maaf pada Josh dan menyuruhnya untuk pergi. Sebab dia sudah menyewa rumah ini sesuai perjanjian yang disepakati. Josh pun kemudian menawarkan kepada Amanda jika dirinya akan mengembalikan 50% uang sewa dari Amanda jika dirinya diizinkan untuk tinggal. Mendengar hal itu, Clay pun langsung mengajak Amanda ke kamarnya untuk berunding. Di dalam kamar, Amanda semakin marah dan menyuruh Clay agar mengusir Josh. Di sana, Clay kemudian mencoba menenangkan Amanda dan mengatakan penawaran yang diajukan Josh sangat menarik. Clay berpikir bahwa uang itu bisa mereka gunakan untuk biaya liburan mereka. I'm gonna say no. Setelah cukup lama berunding, Clay dan Amanda pun kembali menemui Josh dan mengatakan jika mereka menyetujui tawaran yang diajukan oleh Josh. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk minum bersama. Di tengah malam, terdapat siaran dari televisi yang menginformasikan mengenai darurat nasional. Namun belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Well, looks like you did the right thing. Keesokan paginya, Amanda merasa bingung sebab sinyal di ponselnya menghilang secara tiba-tiba. Di samping itu, siaran TV maupun radio juga masih belum terhubung. Clay kemudian memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Di ruang dapur, Amanda didatangi oleh Josh. Ia bertanya apakah sinyal di ponselnya juga menghilang. Amanda pun menjawab iya. Namun Amanda berpikir bahwa ini gangguan biasa. Sementara itu, saat Clay bepergian, dia tak menemui satu orang pun di jalanan. Hal ini membuat Clay merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Josh berniat mendatangi rumah tetangganya untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun, ternyata tak ada siapapun di rumah itu. Setelah menyusuri ke berbagai ruangan, Josh menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal tinggi.
Ketika Josh menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung sebab ponsel satelit itu tak bisa digunakan. Josh kemudian berjalan ke arah pantai yang tak jauh dari sana. Di tepi pantai, dia dibuat terkejut dengan banyaknya mayat manusia dari sebuah pesawat yang terjatuh di tempat itu. Tak lama kemudian, muncullah pesawat lain yang juga terjatuh di tempat tersebut. Karena merasa panik, Josh pun langsung bergegas untuk pulang. Di sisi lain, diperlihatkan Arsi bersama adiknya yang berpergian ke tengah hutan untuk mencari udara segar. Di dalam hutan, kaki Arsi digigit oleh hewan yang sangat aneh. Merasa jika itu hanyalah hewan biasa, dia pun kemudian mengajak adiknya untuk pulang. Di dalam rumah, Josh mengabarkan kepada Amanda jika dia baru saja melihat fenomena aneh dengan adanya pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. Josh merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, terdapat gelombang suara yang sangat keras, hingga telinga mereka terasa sangat sakit. Menyadari jika kedua anaknya belum juga kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan anaknya. Pada akhirnya, Amanda pun berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajaknya untuk kembali ke rumah sewa. Di dalam rumah, Amanda merasa panik, sebab suaminya masih juga belum kembali. Ketika Amanda berniat untuk mencarinya, Josh pun langsung mencegahnya. Dia mengatakan jika melihat kondisi yang terjadi, mungkin di luar sana sangat berbahaya. Tak lama kemudian, Clay pulang, yang membuat Amanda pun merasa sangat senang. Dia berjalan ke arah dapur dan menginformasikan jika jalanan terlihat sangat aneh, sebab dia tak bertemu dengan siapapun. Clay kemudian memberikan sebuah pamflet yang dia temukan di jalanan. Karena tulisan di pamflet itu menggunakan bahasa Arab, Josh pun tak bisa membacanya. Lalu, Arsi yang pernah melihat bahasa itu di sebuah game pun mengatakan, jika arti dari pamflet itu adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Amanda pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Sebelum pergi, Josh berusaha mencegah keluarga Clay agar tak pergi. Namun, keluarga Clay tetap memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Ruth bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana keadaan sang ibu. Josh pun menjawab, jika ibunya akan baik-baik saja. Ternyata alasan Josh bermalam sebelumnya karena mereka ingin menjemput sang ibu yang baru pulang dari luar kota dengan menaiki pesawat. Sementara itu, di tengah perjalanan ke wilayah perkotaan, Clay bersama keluarganya pun dibuat terkejut dengan adanya mobil listrik yang bisa berjalan tanpa pengemudi dan menutupi jalan. Dan dari arah belakang, mobil listrik itu kembali berdatangan dan menabrak mobil yang lainnya. Kejadian itu membuat Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali ke rumah sewa mereka. Kemudian Josh bertanya, mengapa mereka memutuskan kembali? Clay menjelaskan jika jalanan terlihat sangat aneh. Banyak mobil yang hancur dan bertumpukan di jalanan. Hal ini membuat jalanan tak bisa dilewati. Malam harinya, Amanda mendatangi Josh yang sedang minum di dapur. Ketika malam semakin larut, Amanda bertanya apa pekerjaan Josh. Josh pun menjawab jika pekerjaannya adalah konsultan. Josh kemudian menceritakan suatu rahasia kepada Amanda. Jika di beberapa bulan sebelumnya dia memiliki seorang klien yang memiliki bisnis yang sedikit aneh. Dia sangat ahli di bidang IT. Suatu hari dia meminta tolong kepada Josh untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu dia berpamitan kepada Josh untuk pergi dan tak akan kembali. Dia juga menitipkan pesan agar Josh menjaga diri. Mendengar cerita dari Josh, Amanda pun langsung bertanya tentang maksud dari cerita itu. Josh pun menjawab, jika kliennya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. Josh berpikir, jika kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami lumpuh. Tak lama kemudian, gelombang suara pun kembali terdengar dengan bunyi yang sangat keras sehingga menyebabkan kaca lampu pecah. Hal itu pun langsung membangunkan semua orang. Kemudian, Amanda pun memutuskan untuk tidur bersama keluarganya. Pagi harinya,
Arsi terbangun dan muntah darah. Di samping itu, dia juga merasa aneh karena beberapa giginya copot tanpa sebab. Melihat hal itu, Amanda pun langsung panik dan mencoba memanggil suaminya. Clay menyarankan agar membawa Arsi ke rumah sakit, akan tetapi teringat jalanan yang tak bisa dilewati. Kemudian, Josh bertanya kepada Amanda di mana Rosie berada. Sepeda Rosie yang ada di dalam garasi juga tak ada. Karena merasa panik, Josh pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya bersama Clay dan juga Arsi akan meminta tolong kepada tetangganya. Barangkali dia memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu, Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rosie ke tengah hutan. Di jalanan, Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi, Rosie belum juga ditemukan. Saat berada di rumah, Ruth menceritakan isi hatinya kepada Amanda. Ruth mengatakan, jika saat ini dia sangat khawatir dengan ibunya. Ruth menjelaskan kepada Amanda alasannya mendatangi Amanda di tengah malam sebelumnya, karena dia ingin menjemput ibunya di bandara. Namun, melihat kondisi saat ini, Ruth tak yakin jika ibunya masih selamat. Mendengar cerita Ruth, Amanda pun langsung merasa bersedih dan merasa bersalah karena telah mencurigai Josh dan juga Ruth. Sementara itu, Josh bersama Clay dan juga Arsi pun sampai di rumah tetangganya. Josh kemudian mencoba mengetuk pintu rumah tetangganya yang bernama Dani. Josh terkejut karena Dani keluar dengan membawa sebuah senjata. Josh kemudian bertanya, mengapa Dani membawa senjata? Sebab dirinya tak berniat buruk padanya. Dani menjawab, jika tak ada yang dipercaya di keadaan saat ini. Dani pun menyuruh Josh agar pergi dari rumahnya. Clay kemudian memotong pembicaraan dan menjelaskan tujuannya kemarin. Sebab anaknya sedang sakit dan membutuhkan beberapa obat yang barangkali Dani memiliki. Clay juga rela memberikan Dani $1.000 asalkan dia memberikannya sebuah obat untuk anaknya. Tapi Dani tetap bersikeras untuk mengusir mereka. Karena Josh menolak untuk pergi, Dani pun terpaksa mengarahkan senjatanya ke arah Josh. Sementara itu, Josh juga mengarahkan pistol yang dibawanya ke arah Dani. Melihat keadaannya semakin memanas, Clay pun mencoba menenangkan mereka berdua dan mencoba berbicara baik-baik kepada Dani. Clay mengatakan, jika Dani berada di posisinya, apa yang akan dia lakukan? Mendengar itu, Dani pun merasa iba dan menyetujui permintaan Clay untuk menukarkan $1.000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Clay menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Dani pun mengatakan jika dia sudah tahu semua itu. Sebab, temannya yang ada di wilayah lain telah mengatakannya dan mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Sebab itulah, Dani memborong semua makanan di supermarket yang sebelumnya dilihat oleh Amanda. Ketika Josh akan pergi, Dani menyuruh Josh agar pergi ke rumah tetangganya yang tak dihuni. Di tempat itu, rumornya terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Amanda. Dia bersama Ruth kembali melanjutkan pencarian Rosie. Di tengah jalan, Ruth menghentikan langkah kakinya ketika melihat ke arah perkotaan. Terlihat perkotaan mengalami kehancuran, bahkan sedang terjadi peperangan. Beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Diperlihatkan Rosie yang ternyata berada di rumah itu. Di rumah tersebut, Rosie menemukan sebuah bunker yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Rumah itu pun tak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Dani. Dari layar monitor terdapat informasi jika Gedung Putih Amerika telah diambil alih oleh petugas militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk mencari perlindungan. Dan film pun berakhir.